Oke, jadi kita mau ke PA Pump House di atas sana ya, satu tempat di perbukitan, tempat camping dan juga tempat healing ya, yang cukup menarik dan untuk menyaksikan sunrise walaupun ini sudah agak telat ya. Jadi kita mendaki bukit ya, setelah kita parkir tadi untuk jalan kaki sepanjang 1 km ya, mendaki bukit. Barangkali sekitar 20 menitan ya jalan kita. Jadi sepanjang jalan ini suasana pedesaan ya. Jadi masih ada rumah-rumah panggung, ada rumah adat tadi di sana, dan ini masih ada peninggalan rumah lama, yaitu rumah genteng ya. Jadi masyarakat sedang beraktivitas ya. Kita ini sudah jam 6 lewat naiknya. Oh, sorry. Oras ta. Nama buat salad doh? Kemiri. Oh, kemiri. Oh iya, kemiri berjatuhan ya. Iya. Jadi di sini ada kebun salak. Cuman salaknya nggak nampak buahnya. Lagi tidak musim barangkali. Oke, kita jalan terus ke atas. Jadi suasana pedesaan ya, banyak apa namanya perladangan yang akan kita lalui ini. Ya, kondisi jalan sudah dibeton ya, jadi sedikit lebih nyaman. Ya, jadi di perjalanan menuju PA Pump House ya, yang di atas, di sini kita menjumpai kuburan tua. Semennya berarsitektur rumah Batak dan salibnya ada di sana, tertanggal 10 bulan 10 1935, bernama Gayus Rumah Horbo. Perkampungan awal di sini ya. Oh, sebelum turun ke bawah. Iya benar. Bisa jadi ya. Iya, karena ini ada bekas tembok ini. Iya. Jadi ini ada parik. Ya. Ini parik, mungkin ini apa gerbangnya ya. Barangkali di sini. Iya. Jadi di sini saya ditemani sama Adel Rumah Horbo ya, seorang guide lokal di sini ya. Rumahnya di sekitar Desa Martoba ini juga ya. Jadi saya ditemani ke atas untuk mendaki ke PA Pump House. Jadi di perjalanan ini kita juga menemui ladang jagung ya, berada di terasering ya. Coba kita bayangkan ya, menyusun batuan ini ya agar bisa ditanami. Jadi kemungkinan dulu ini sangat miring ya, sangat miring. Untuk membuat dia bisa datar, mereka harus bikin terasering
Nah, inilah dia. Jadi kebetulan batuannya cukup banyak ya. Jadi inilah menjadi apa, benteng-benteng terasering-nya. Nah, ini sungguh menarik ya, lumayan kerja keras untuk membuat terasering-nya ini ya, cukup luas ya. Ini dominasi batuan, tapi sepertinya tanahnya cukup subur karena tanaman jagungnya juga tumbuh dengan baik. Jadi di sebelah kanan kita itu udah kelihatan Danau Toba ya, itu dengan ada Pulau Tolping di sana ya. Kawasan Samosir ini dominan dengan perbukitan ya, lereng yang cukup miring, susah mendapatkan lahan yang bagus untuk pertanian ya, lahan yang datar. Akhirnya orang membuat semacam terasering ya, agar bisa untuk bertani. Oke, jadi ini ada kata-kata penyemangat. 500 meter lagi, you can do it. Oke, ini juga kita lihat bekas perladangan zaman dulu ya, yang masih ada ya, kelihatan batunya disusun untuk bisa berladang. Walau sebenarnya yang didapatkan cuma lahan sedikit ya, lahan sempit. Ini dari posisi 450 meter sebelum ke atas, karena lokasi ini persis menghadap ke timur ya. Jadi dari sini kita bisa menyaksikan sunrise ya. Kalau Anda tidak menginap ya, baiknya untuk menyaksikan sunrise jam 5 pagi sudah harus jalan ya ke atas. Jadi kebetulan kami telat, jadi di setengah perjalanan matahari sudah terbit. Nah, dari sini kita bisa melihat ya view yang luas ya, Danau Toba, dan itu tanah kawasan Tuk-Tuk ya, ke Sosor Tolong dan ke atas ya. Jadi ini posisinya ini berada di punggung bukit ya, ya di bawah kaki bukit lah ya. Ya, ini ada perladangan jagung yang cukup luas ya, juga menggunakan terasering ya. Itu ada pondoknya di atas ya. Kita melihat pemandangan danau yang udah makin luas ini ya. Ini berada di tepian ya, tepian lereng yang sangat terjal ya. Jadi PA PAM udah kelihatan di atas, di sana itu di ujung ya. Di sini karena musim kemarau, pohon lalang lagi berbunga ya. Ada shortcut ke sana
dan ada kalau mau lebih panjang bisa ke atas sana dan juga akan ketemu di sana ya. Ini ya, batuan Toba ya. Oke, jadi kita sudah mau sampai ya di pintu gerbang PA Pump House ini ya. Nah, pintu gerbangnya ya, gerbang utamanya bergaya Jepang, pintu gerbang tori khas Jepang dan juga dicat warna merah ya. Kenapa Jepang? Mungkin bisa kita tanya nanti kepada pemilik pump house ini ya. Ya, wah ini luar biasa ya. Lihat, ada di sana pondok dan ini tempatnya sangat bersih ya. Jadi itu ada kafe. Nah, ini ada tempat santai dan juga tempat penginapan ya, dan bisa langsung memandang ke Danau Toba ya. Ya, kawasan tuk-tuk juga di sana. Keren ini tempatnya. Pemiliknya ini lagi morning. Iya, ini lagi ngeracik apa ini? Lagi making jam. Oh, making jam. Terong Belanda. Terong Belanda. Oh. Selai terong Belanda. Selai terong Belanda. Ya, ini lagi dibikin ya. Coba kita lihat sebentar. Oke, jadi homemade Tamarillo jam. Tamarillo jam atau selai terong Belanda. Ya, berwarna merah ya. Ya, jadi Anda bisa menikmatinya di tempat ini. Oke. Jadi kalau Anda suka berayun-ayun, itu ada tempatnya, dan ini untuk tempat santai ya, di jaring-jaring ya. Ya, jadi kita di sini sampai sekitar jam 7 ya, 6.58. Ya, ini bisa Anda duduk santai di sini, menikmati pemandangan. Wah, ini jambunya banyak ya, buahnya nih. Jambu. Ya, ini ada lapangannya untuk bisa di sini outbound atau bikin kegiatan yang dengan komunitas yang cukup ramai. Ya, jadi ini tempat ini langsung berpunggungkan bukit ya, sebelah sana. Jadi atasnya itu Ronggurni Huta ya, Ronggurni Huta. Nah, ke arah sana sudah ke daerah Tolping ya, jadi kalau trekking mungkin bisa juga dilakukan ya. Ya, bagian belakang ini tamannya juga cukup luas. Nah, ini kita lihat ada gerbang bagian pintu belakang ya, bergaya Jepang juga ya, tori, gerbang tori Jepang.
Pagi ini kita menikmati sajian sarapan yang luar biasa. Ada pancake dan buah dan juga selai yang baru disiapkan tadi beserta madu, dan tak lupa melengkapinya dengan jus. Coba kita explore ya bagian bawah. Jadi di sini ada tempat duduk. Di sini ada tanaman papaga atau pegagan ya. Ini biasanya dilalap langsung ataupun direbus dan berkhasiat untuk obat stres dan Alzheimer ya. Ada banyak tulisan di internet tentang ini. Ya, ini saya punya langsung. Ya, jadi rasanya sedikit pahit, punya aroma yang segar ya. Pohon, kalau orang lokal bilang saduduk ya, orang Batak saduduk. Bunganya warna violet ya, dan ini buahnya bisa dimakan juga, tapi jadi ya violet lah nanti mulut ya, indigo ya. Dan juga ini sejenis mungkin barangkali ya dengan harimau-ting ya. Ya, jadi ini PA ya, dengan gagahnya berdiri di atas bukit ya. Itu lihat PA-nya ya, farmhouse-nya. Jadi ada bangunan bertingkat ya, bawah dan juga atas, yang bisa menjadi tempat penginapan ya, kalau Anda ingin menginap di sini. Oke, jadi kita habis dari PA farmhouse ini, kita mau lanjut trekking turun, tapi dengan jalan yang berbeda ya. Jadi nanti kita melewatin kampung yang sudah ditinggal, abandoned ya, village ya, ada di sana. Ya, jadi di belakang ini banyak kubangan ya, semacam rawa. Jadi kita harus melintas tempat ini ya, karena di sini banyak becek. Jadi kita harus pakai sepatu gunung atau selop gunung. Oke, lanjut. Ya. How manis ya? Oh. Inilah dulu kan di sini kan ini sawah juga, ada lembah satu lagi di sana juga sawah. Atas itu sawah dulu? Enggak, ini yang ini. Oh, yang ini. Sama yang satu lagi lembah. Yang tadi kita becek itu ya. Itu dulu apa dulu semua sawah. Oke. Cuma inilah yang bertahan sampai. Iya, iya. Jadi yang kita lewati barusan tadi merupakan bekas sawah ya, tapi tidak diusaha lagi. Dan inilah yang sekarang masih diusahain ya, karena mungkin airnya atau faktornya. Orang Batak sekarang nggak mau. Jadi katanya anak muda sekarang daya juangnya sudah bukan seperti orang zaman dulu ya. Jadi tidak mau lagi capek-capek bersawah. Ya, ini ada pondok, ini sawah marga Sidabutar. Jadi kalau dia mengerjakan sawah dan menjaga sawah atau mamuro, dia harus
selalu di sini, bahkan mungkin harus menginap di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah masih pakai kerbau untuk mengerjakan sawah ini? Tidak lagi. Tidak lagi ya. Memang tenaga masih udah berkurang, opung itu juga kan udah tua juga, jadi nggak kuat lagi. Jadi udah pakai traktor? Manual, masih manual. Masih manual ya. Oh, jadi ini semua dikerjakan secara manual ya, bukan pakai traktor. Dulu masih pakai kerbau. Ah, kenapa nggak difungsikan lagi kerbaunya itu? Udah dijual kerbaunya, Oh, dia udah tua sekarang, jadi kerbaunya sudah tua ya. tenaga lagi. Ya, kenapa nggak dilestarikan, diganti gitu? Salah satunya karena tempat untuk mengangon kerbau udah berkurang, karena orang-orang udah mengelola lahan yang dulu dipakai untuk mengangon kerbau. Oh, oke. Otomatis rumputnya udah berkurang. Oke. Jadi karena berkurangnya lahan penggembalaan kerbau ya, seiring dengan banyaknya lahan-lahan yang sudah diusahai ya, jadi akhirnya tempat menggembalakan kerbau juga sudah terbatas ya. Akhirnya ya tidak banyak lagi orang yang melihara kerbau ya. Dulunya untuk pertanian ya, semua itu menggunakan tenaga kerbau ya, untuk membajak sawah, menggaruk ya, menyisir. Itu tahapan-tahapan untuk bertani, yaitu digunakan kerbau. Sarapan, Bro. Sarapan, Jo. Sarapan. Tapi ini ada jembatan. Apa ceritanya ini? Ini dulu jalan trekking kita ini dulu itu dibuka tahun 2009. Jadi statusnya jalan desa, tapi dulu masih bisa dilalui sama kendaraan. Makanya mereka, karena ada sungai, mereka bangun jembatan. Oh, tahun 2009. Tahun 2009 sebenarnya jalan ini sudah ada ya. Ini dia bekas jalannya, terus ke sana ya, sampai ke bawah, ke kampung yang di bawah itu ya. Nah, cuman sekarang tidak terpelihara lagi jalannya. Tinggallah jembatan. Ya, tinggallah jembatan yang dulu dibangun ya, melewati sungai kecil ini. Ya, keren tempat ini. Ya, batu-batu besar ya, sebesar mobil ya, masih ada di sini. Ya. Inilah yang pemakaian oleh harus pakai. Ya, jadi karena sangat becek di sini ya, jadi kita dianjurkan pakai sepatu bot untuk melewati tempat ini. Jadi tempat ini selalu berair ya, padahal ini musim kemarau. Jadi karena memang ini punggung bukit ya, atau robean ya, jadi selalu ada air yang mengalir di bawah tanah ya, selalu tergenang dengan air ya, dialiri air. Cukup dalam ini lumpurnya. Jadi ini dibersihkan atau memang bersih sendiri? Bersihkan lah. Oh iya. Sekali 2 bulan biasanya dibabat jalannya. Oke. Jadi jalan ini bersih, kelihatan memang karena dibabat. Nah, sekali 2 bulan. Iya, harus memang begitu. Jadi memang harus rutin dibersihkan. Ini perlintasan air ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada seperti jalur ya, jalan tikus yang bersih. Nah, ini disebut perlintasan aile atau babi hutan ya. Ini menuju ke bawah. Jadi mereka selalu melewati jalan ini untuk turun dari atas sana. Ya, ini juga sepertinya ada lintasan aili juga ya di sini ya.
Ini. Jadi jalur ini melintasi kaki bukit, ya, kaki bukit yang ada di PA Pump House atau Desa Martoba. Atau ada nama khusus tempat ini enggak? Namanya biasanya nama trailnya PA Pump House Trail. Iya, jadi kita melewati PA Pump House Trail. Ya, jadi kalau Anda menyenangi lintas alam, ya, lewat desa-desa dan juga hutan, Anda bisa mengikuti lintas alam ini. Ya, jadi kita ini harus membabat ini selalu secara rutin supaya selalu bersih, dan sudah dilakukan selama 2 tahun. Ya, makanya jalur ini tetap bisa dilalui, tidak tertutup dengan semak belukar. Ya, jadi bisa kita lihat view farmhouse di sana tadi. Nah, itu yang ada gerbang torinya dengan punggung, ya, bukit, ya, latar belakang bukit. Lihat padang rumputnya, wah, cantik sekali tuh. Nah, pondok itu mau ladang apa itu? Menanam bawang mereka di situ. Jadi mereka bikin pondok di atas batu, tapi mereka menanam di tanah yang ini, datar itu. Tapi itu sepertinya ada bekas kampung. Mana? Yang ini, yang ada kumpulan pohon ini. Bukan, itu cuman ladang coklat, ada kemiri juga di situ. Oh, jadi itu ada sekumpulan pepohonan yang merupakan ladang kemiri, ya, sama coklat. Kalau nggak ada lagi beceknya, biar aku pakai sepatu aja. Lagi dikit di sini tapi di bawah ini. Oh, ada. Oh. Apa kan, Del? Bawa itu? Nampaknya kami kan? Bukan ke kau aja kau bikin kan? Enggak. Iya, lihat indahnya, ya. View dari sini itu nampak kawasan tuk-tuk Ambarita. Nah, itu kapal feri sedang mengarah kemari, dan ini daerah Tolping. Ya, ini daerah Tolping yang ada satu pulau di sana, itu Pulau Tolping Silalahi. Ya. Jadi ini kawasan marga Silalahi di Tolping.
Mana tahu habis baterainya enggak kan? Lihat-lihat. Hah? Nggak apa-apa. Kalau udah 5% kasih tahu. Biar ganti baterai. Berapa jam lah itu tahan satu baterai? 1 jam seharusnya. Non-stop. Oh, non-stop. Iya. GoPro 9. 1 jam non-stop. Ya, ini kita lihat peladangan penduduk ya, ladang jagung. Cantik sekali. Ini seng untuk Mamuro ini ya? Iya. Jadi ada seng ini yang bisa dibunyikan ini untuk Mamuro ini. Iya. Jadi ini tadi namanya halusi ya? Iya, tapi yang mudanya. Jadi ini pohon halusi, ini tanaman obat juga. Dia suka ya lengket ya di pakaian. Tapi kalau yang muda ini ya, ini kayaknya. Ini lebih, tapi biasanya lebih muda dari sini. Nah ini dia, yang muda. Ini untuk tanaman obat, ya. Untuk obat perut. Obat perut terutama. Ada masalah kayak pencernaan, asam lambung. Lancar pencernaan juga. Oke. Jadi di alam ini banyak tersedia obat-obatan yang bisa digunakan. Ini pun obat ini. Ini biasanya kalau modern sekarang dipakai betadine kan? Oh, obat luka. Obat luka. Kalau ini Ya. biasanya di daunnya dikopek baru terus digulung, digulung sampai dia ada airnya. taruh ludah. Iya, taruh ludah. Kayak itu Biasanya aja. kalau udah ada berair dia baru dikasih ke luka. Ya. Jadi ini ketika musim hujan, ini padi sawah di sini ya. Ya, jadi ini masih nampak bekasnya bahwa untuk membuat suara ribut, untuk mengusir burung, ya pakai kaleng ini. Ya, itu yang namanya Mamuro. Kisah mini. Ini orkisa, ya. Ini Ada yang matang ini. ini ya buahnya. Ini enak dimakan, rasa manis juga. Nah, ini yang sudah matang. Ini Rasa markisa. Itu masih muda yang masih muda, masih belum berisi. Yang kuning. Ini Pak yang kuning itu. Ini. Itu Oh ya, jadi kalau dibuka sudah kayak markisa sih. tua dia udah begini dia, ya seperti markisa. Isinya kalau dipecah, nah ini markisa. Oke. Betul markisa, dan lebih manis, enak. Ini juga sebenarnya bisa disayur ini. Kenikir. Jadi kenikir sangat banyak di sini. Coba lihat nih. Ini sebenarnya dibuat lalapan sangat enak ini. Dia vitamin C. Ah. banyak. Cuman kadang-kadang tidak terlalu diberdayakan. Harusnya Heri membuat makanan dari tanaman-tanaman di sini juga harusnya. Ya, ya harus disediakan itu. Ya menjadi tanaman obat, tanaman kuliner eksotik juga. Ya, dia kemana langsung? ada lagi becek langsung ke abandon kulitnya aja. Oke. Ada lagi becek memang di sini. Udah 7%. Kita ganti di tempat duduk di bawah. Oke, tempat teduh itulah.
Ya, ini ada saluran air yang kita bisa mengairi di sini. Padahal ini musim kemarau, airnya selalu mengalir. Kalau musim hujan ini airnya lebih besar ya. Dan airnya ini jernih. Ya. Jadi karena langsung dari gunung, ini juga bisa menjadi air minum. Dan ini aliran ini menuju ke kampung itu ya? Iya, ada ke sungai, nanti ke Danau Toba juga akhirnya. Oh. Atau sini aja? Bentar. Ups. Ya, kalau melewati tempat ini memang ada baiknya pakai celana panjang dengan sepatu gunung, karena ada semaknya yang lumayan juga mengenai ke kaki ya. Jadi ini sekarang kita mengarah ke abandoned village atau kampung yang sudah ditinggalkan. Ini pohon apa namanya ini Teh? Senduduk 6.000 bulu. Blueberry. Iya. Ini banyak senduduk 5.000 bulu di sini. Ya, jadi di sini memang ada jalan setapak untuk ke perladangan. Ya, ini penduduk yang dari bulu jadi warna ungu ya, violet, indigo ini. Ya, dan ini juga bisa dimakan. Ya, rasanya manis. Ada manis-manisnya. Kayak cewek yang manis gitu ya maksudnya. Jadi waktu marmahan atau penggembala kerbau, ya apa yang ada di alam ini itu yang dimakan. Buah-buah seperti yang tadi ya, senduduk maribulu, senduduk yang bunganya itu yang agak besar, yang violet, atau harimoting. Cuma harimoting lebih banyak tumbuh di tanah kering ya, perbukitan yang kering. Di tempat basah dia jarang. Ya, coba kita lihat ini ya, bagaimana masyarakat dulu atau petani zaman dulu menyusun batu-batu ini ya menjadi seperti ini supaya bisa mereka bertani ya. Ini bukan pekerjaan gampang juga ya. Lihat itu, mereka membuat terasering supaya mereka bisa bertani di lereng-lereng ini. Mereka harus bikin. Nah, ini ada asam gelugur. Asam gelugur ini sepertinya baru tanam, belum berbuah. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi kita lihat batu yang sana lebih besar lagi ya, itu lebih besar. Mungkin untuk mengukitnya atau menggesernya juga perlu energi yang besar ya. Ya, jadi kalau yang ini Mbak, yang ini agak lebih, batunya kecil-kecil walaupun ada yang besar, tapi cukup ya berat juga untuk menyusun batuannya sekarang ini. Nah, ini ada pohon, lihat itu. Nah, ini pohon ingul ya. Ya, jadi ingul ini dengan daunnya yang khas dan tumbuhnya tegak dia, itu ingul semua itu sampai ke sana. Ingul, tanaman endemik di Toba ya, yang biasa digunakan untuk bikin kapal atau sampan ya.
Sampan-sampan nelayan dulu pakai ingul. Ini yang udah agak besar. Ini agak lumayan, tapi sebenarnya belum cukup untuk bikin kapal. Ya, jadi kita menuruni terasering ini, tangga ini ya. Ya, kita bayangkan untuk nuruninya saja ya cukup lumayan ini. Bagaimana menyusunnya dulu para opung di sini supaya mereka bisa mengusahakan lahan yang di lereng gunung ini ya, lereng bukit ini. Jadi mereka harus berusaha membuat teraseringnya ya, dengan menyusun batu-batuannya ini menjadi benteng ya, benteng untuk penahan, sehingga tanahnya bisa datar. Ya, ini kita melewati kebun jelok ya. Jelok. Ini ada jelok. Wah, ini besar jeloknya ini, udah cukup lumayan ya, cuman belum matang. Ini kebun jelok, dan ini ada ubi rambat di sini. Dan ini labu Jipang. Nah, labu Jipang untuk sayuran ya, jadi Ini ada pondok masyarakat. Nah, jadi di sini ada pondok masyarakat ya. Iya. Mereka biasa tinggal di sini untuk menjaga ladangnya ini ya. Jadi areal pertaniannya ini mereka jaga, mereka juga tinggal di sini walaupun tinggalnya sementara. Tapi ini sepertinya ada tempat masak. Iya, itu. Oh, jadi ada di sini ada pinahan di belakang sana. Mereka menyiapkan makanannya di sini, memasaknya, karena kepinahan juga dikasih makanan yang sudah dimasak. Nah, ini ada kebun kopi ya, dan ini ada kacang tanah, pinat. Ini kakao. Ya, kakaonya ini ada yang matang satu. Ya, kalau Anda ingin makan kakao, makanlah di sini. Tapi belum yang diolah. Nah, ini pohon cengkeh. Nah, lihat lebatnya ya, besarnya pohonnya. Pohon cengkehnya ini. Ya. Daunnya juga terasa harum cengkeh. Ini, jadi kalau diambil daunnya, harum cengkeh. Ya, jadi mulai dari daun sampai ke buah dia terasa harum cengkeh. Ya, pohon cengkehnya sepertinya sudah tua ini, sudah puluhan tahun. Ya, kita melewati ladang kakao ya, ladang coklat. Ya, kita masuk ke area yang agak teduh sedikit, karena di sini ada pohon kemiri yang sudah tua ya, yang sudah daunnya atau pohonnya sudah sangat besar. Jadi lewat di sini terasa sejuk ya. Batangnya cukup besar. Abandon village-nya di ya, jadi sana ada pepohonan yang cukup lebat, ada abandon village di dalamnya itu. Jadi ada pohon kemiri banyak di situ,
Dan juga pohon mangga ini ya, mangga sudah cukup tua ini, sudah berumur juga nih mangganya. Ya, ini pohon hariara sepertinya ini. Ya, cukup tua ini. Karena akarnya sudah sampai mencengkeram batuan ini. Jadi ini apa namanya? Parik. Parik itu parik huta atau benteng kampung yang terdiri dari batu-batuan besar ya. Bayangin ini batuannya sebesar ini, setinggi saya, berarti ini hampir 2 meter ya tinggi batuannya nih. Bagaimana menggeser batuan ini kemari? Nah inilah ya, jadi di atas parik ini biasa juga ditanami bambu untuk menghalangi orang tidak gampang masuk ya. Jadi parik ini lebarnya 2-3 meter ini. Jadi di tengahnya itu masih ada tanah yang bisa ditanami untuk bisa bambunya tumbuh. Nah ini juga di dalam kampung ini masih ada teras ya. Jadi ada dataran ya, dataran yang ini lalu ada parik atau benteng. Lalu ini kampung lagi. Jadi mungkin karena ini dulunya tempatnya miring, jadi harus dibuat teras ya untuk membuat datar tempat ini. Jadi ada di sini rumah yang sudah ditinggalkan, abandon ya, abandon village. Ada 4 rumah panggung, ada 4 rumah panggung. 3 rumah panggung biasa, tapi 1 rumah panggung, rumah adat Batak ya, rumah tradisional yang masih berdiri bagus. Oh, Marga Sialoho. Ini Marga Sialoho yang kalau dimasukkan ke Silalahi lah dia itu, Silalahi. Nah ini masih ada luku zaman dulu. Oh ini masih ada luku ini zaman dulu. Ini dari kayu lukunya ini. Lihat itu. Jadi itu ke punggung kerbau ya, ke leher kerbau sana. Dan ini lukunya dari kayu. Ini luar biasa, ini masih ada dari kayu. Nah ini biasanya kayu jior, kayu keras. Ini karena ada hitamnya untuk meluku. Nah, dan ini ada handle-nya di atas, ya, handle kayu. Leluhur kita atau nenek-nenek kita dulu bertani dengan alat yang seadanya ya, terutama dari kayu. Karena tangganya juga udah nggak komplit lagi. Untuk dinaiki udah susah. Jadi rumah panggung ini biasanya khas ya di kawasan Toba karena masih hutan, jadi menghindari binatang buas. Yang kedua, untuk biasa ternak ditaruh di sini ya, ternak kerbau biasanya ditaruh di bawah. Dan ini pintunya, ini pintunya, ini pintu dan ini masih ada solangnya ya untuk mengunci. Nah, jadi kuncinya cukup seperti itu. Kita ke situ lihat yang rumah adatnya. Ya, jadi ini satu rumah adat Batak Toba yang dengan bentuknya yang khas ya, dengan atap yang melengkung dan bentuk seperti sampan. Nah, ini udah masuk kawasan Tolping ya. Jadi ini milik Marga Haloho ya, ke Silalahi ya. Ini ada tulisan Tolping. Desanya ini Siar Samdolok.
masih arsam. Arsam itu jenis paku ya, jadi ukirannya agak unik ya, mungkin tukangnya mungkin desainnya masih seperti itu, jadi ukirannya tidak lengkap ya. Cuman ada satu simbol itu mata angin barangkali ya. Jenggar masih belum terukir dengan jelas. Sederhana ya. Jadi dengan ini model tangga lewat bawah, jadi orang harus menunduk ya, menunduk untuk masuk ke dalam rumah ini. Artinya tunduk kepada tuan rumah ya, menghormati maksudnya. Jadi baru itu ada pintunya. Nah, lalu biasanya di bawah ini tempat ternak juga, kerbau. Ya, di sini juga ada losung ya, yang biasanya standar setiap rumah Batak atau kampung ada losungnya untuk tempat menumbuk padi atau beras ya. Oh, ini losung besar ya, yang untuk karena ini posisinya di tengah kampung, biasanya losung umum ya, siapa aja bisa pakai ya. Perladangan mereka juga harus memang dibuat apa ya, ini bertingkat-tingkat karena padi ini terlalu miring untuk bisa bertani. Jadi mereka harus bikin teras-teras dengan benteng batu untuk bisa mereka bertani. Ya, jadi ini mulai dari atas sana sampai ke bawah. Ya, berapa susahnya mereka untuk menyiapkan lahannya ya, untuk areal pertaniannya. Ya, lihat ini ya, masih berteras semua mulai dari atas sana ya, terasnya masih lengkap. Arealnya cukup luas ya, perladangannya nih. Dan batu yang ada di sini cukup besar-besar ya, menggeser batu ini seperti ini sampai ke pinggiran ini juga pekerjaan berat ya. Zaman dulu mungkin harus diukit ya, ukit pakai kayu ya. Lihat besarnya batu ini, macam mana menggesernya itu. Jadi barangkali dulu tanaman yang masih ditanam masih padi barangkali ya, tapi padi darat ya. Karena dulu ada lagu orang Batak, go disi hasang nang ene nang bawang. Iya. Jadi ada 3 komoditas ya, padi, bawang, dan kacang ya. Padi yang kebanyakan sih di sawah ya, tapi karena ini medannya tidak ada pengairan, padi darat ya, padi ladang yang umurnya cukup panjang. Karena zaman dulu bibit-bibit unggul yang seperti sekarang bisa 3 bulan itu belum ada ya. Zaman dulu masih tanamannya yang tua, walaupun sebenarnya bibit zaman dulu itu rasa berasnya lebih enak ya, cuman lebih lama ya untuk nanamnya supaya sampai panen. Ya, mungkin kebutuhan beras zaman dulu masih untuk kebutuhan kampung ya, jadi bukan kebutuhan untuk komersil ya. Makan dulu gadong. Iya, jadi zaman dulu tidak masa menjual beras ya. Sekarang ini yang sudah. Jadi zaman dulu mereka hanya menanam untuk kebutuhan mereka dan stok mereka untuk selama setahun. Jadi mereka harus punya stok untuk sebelum panen berikutnya. Jadi mereka biasanya punya lumbung
ya, lumbung di desa itu ya, untuk menyimpan padinya untuk digunakan sewaktu-waktu pada saat mereka perlu. Dan juga belum tentu setiap tahun itu berhasil yang namanya padi itu. Jadi ada namanya haleon ya. Haleon itu mungkin akibat kemarau panjang yang akhirnya tanaman juga tidak bisa tumbuh dengan bagus ya, terutama padi yang setidaknya dia memerlukan juga hujan ya untuk mengairinya. Nah, ketika haleon itu kemarau panjang bisa jadi gagal panen. Jadi mereka harus punya stok untuk menghadapi yang namanya haleon itu. Jadi ini ada satu desa ya di bawah ini, perhutaan ya. Jadi ada 2 rumah tradisional ya, rumah Batak, tapi sepertinya bukan rumah raja ya, karena model tangganya ya berbeda ya. Rumah tradisional Batak lah kita bilang. Ini penghasilan utama di daerah Martoba ini ya, coklat, kakao. Wah, ini tengok. Jadi Inang ini baru panen kakao dari ladangnya itu ya. Jadi ini ada 3 kilo. 2 atau 3 kilo. Ada ya, Rong, no? Kali 120. Kalau 3 kilo nanti hasilnya nih 360.000 lah ini. Lumayan lah ya, Inang ya. Iya, jadi kakao di sini dimulai sekitar 15 tahun lalu ya. Dengan orang tuanya Adel. Ya. Orang tuanya Adel ini yang memulai penanaman bibit di Desa Martoba ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen, di like, dan juga subscribe. Dan juga kalau boleh di share ya, supaya makin banyak orang mengetahui tempat-tempat indah di kawasan Danau Toba. Terima kasih, Horas.